Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa 'afafan wa ghinan ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Markas Inayah Saudi Arabia, dan bersama saya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Dan pada kajian yang lalu kita telah membahas rukun Islam yang pertama itu syahadatain, dan kita juga telah menyelesaikan pembahasan tentang syahadatu an la ilaha illallah atau sering disebut dengan syahadah ilahiyah. Dan sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya saya akan jelaskan mengapa sangat penting mengkaji rukun Islam yang pertama ini. Karena rukun yang pertama ini adalah landasan serta pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun Islam yang kita ketahui bersama, yaitu salat, zakat, kemudian saum, hingga haji, pondasinya atau landasannya adalah syahadat. Sehingga jika syahadatain ini rapuh, maka niscaya rukun-rukun yang lain juga akan rapuh. Maka disinilah urgensinya kita mengetahui serta mengkaji syahadatain ini dengan pemahaman yang benar. Alasan yang lain mengapa penting mengkaji dua kalimat syahadah ini, karena adanya kesalahan-kesalahan dan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat terhadap dua kalimat syahadah. Seperti dalam pembahasan tentang asyhadu an la ilaha illallah, pemahaman terkait la ilaha illallah ternyata ada kekeliruan-kekeliruan, ada kesalahan-kesalahan. Yang alhamdulillah ketika atau setelah kita kaji, kita bahas makna yang benar, pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah, mudah-mudahan bisa meluruskan pemahaman la ilaha illallah yang tidak tepat selama ini. Begitu juga sekarang pembahasan tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau disebut dengan syahadah risalah. Ada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita kaji kembali, untuk kita pelajari kembali pemahaman yang benar tentang syahadah risalah ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian alasan yang lain juga, kebutuhan yang begitu besar terhadap pemahaman yang benar tentang dua kalimat syahadat. Bagaimana tidak? Syahadat ini saya katakan tadi sebagai pondasi rukun-rukun yang lain. Bahkan syarat diterimanya rukun-rukun Islam dan juga ibadah secara umum adalah benarnya syahadat
kepada Allah dan kepada Rasul. Karena itu, inilah alasan-alasan yang menjadikan kita senantiasa merasa butuh dan sangat penting untuk selalu mengkaji, mengkoreksi, memperbaharui, menjaga kelurusan syahadatain, baik syahadah la ilaha illallah atau syahadah risalah atau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika kita mengatakan atau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa syahadat itu akan benar dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memiliki 3 unsur. Pertama, al-ilmu, mengetahui apa yang disaksikan atau disyahadatkan. Ya. Ini unsur yang pertama. Ketika kita membahas syahadah la ilaha illallah, maka kita harus mengetahui la ilaha illallah. Begitu juga ketika kita membahas syahadah anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengetahui apa makna Muhammadur Rasulullah. Jadi tentang ilmu. Oleh itu ketika syahadat tidak dilandasi oleh ilmu, maka syahadatnya hampa. Yang kita khawatirkan syahadatnya tidak memberi manfaat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi ilmu. Landasilah syahadat kita dengan ilmu. Yang kedua, keyakinan. Yakin dengan apa yang kita saksikan, yang kita syahadatkan. Yakin adalah derajat yang lebih tinggi dari sekedar ilmu. Orang yang yakin pasti berilmu. Karena keyakinan itu adalah merupakan ilmu yang melekat dalam hati. Kemudian tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Tapi orang yang berilmu, orang yang tahu belum tentu yakin. Ya, orang yang tahu belum tentu ya yakin. Nah, harus yakin ketika bersyahadat. Dan tingkatan yakin ini tentu tergantung kualitas ilmu tadi. Maka seseorang yang semakin paham ilmu syahadat ini, paham tentang la ilaha illallah, paham tentang anna Muhammadar Rasulullah, maka keyakinannya semakin baik. Dan keyakinan kita para ikhwan dan akhwat itu tergantung pada ilmu kita. Maka kita harus selalu menyiram ilmu ini, memupuk ilmu ini, menjaga ilmu ini dari hama-hama dan penyakit-penyakit, sehingga ilmu tersebut menjadi keyakinan tanpa keraguan, keyakinan yang mantap dalam. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui, berilmu, kemudian meyakini dan diucapkan. Oleh karena itu kita lantunkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baik ketika awal masuk Islam, karena pintu gerbang masuk Islam adalah dengan syahadat. Oleh karena itu para non-muslim yang ingin masuk Islam, maka dia diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diucapkan. Atau juga lantunan-lantunan zikir syahadat ini di setiap saat. Ketika azan, menjawab azan, atau ketika tasyahud, ketika salat, ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan sebagai zikir. Oleh karena itu, sekali lagi, syahadat yang benar harus memiliki 3 unsur. Jika salah satu saja tidak ada, maka syahadat yang diyakini atau syahadat yang dilantunkan bisa jadi tidak bermanfaat.
Inilah hakikat syahadat. Adapun syahadah anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ada dua makna, dua sisi makna yang akan kita kaji. Pertama, makna secara umum. Apa sih makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yaitu dengan mengetahui kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sebagai seorang rasul kepada bangsa jin dan manusia dengan membawa risalah Islam. Ya, meyakini bahwa Allah mengutus Rasulullah. Ya, tentu mengutus ini sebelumnya memilih dulu. Ya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi Allah pilih dari hamba-hambanya, dari manusia yang cocok untuk menjadi seorang rasul. Maka dipilihlah Rasulullah SAW. Ya. Maka itu pemilihan Allah terhadap Rasul ini melalui proses. Ya. Yang Rasulullah SAW tegaskan sendiri bahwa beliau adalah manusia terbaik. Ya. Manusia terbaik. Yang memiliki hati yang paling baik. Di mana hati tersebut cocok dan tepat untuk menjadi atau menjadi pembawa risalah Allah Subhanahu. Ini keyakinan secara umum. Diutus kepada seluruh bangsa jin dan manusia, dan beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu. Saya kira keyakinan ini cukup mudah dipahami, karena ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, dia paham bahwa Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu. Ada definisi lain yang lebih detail dan lebih rinci, yaitu mendefinisikan syahadat ini dengan konsekuensi-konsekuensi. Ya. Para ulama seperti Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalahnya Usul Salatan memberi definisi syahadat anna Muhammad Rasulullah itu dengan konsekuensinya. Beliau menyebutkan 4 konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Bersaksi kepada Rasulullah artinya mentaati setiap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi. Ya, orang yang tahu dan yakin serta mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah wajib mentaati apa yang beliau perintah. Mengapa wajib mentaati perintah Rasul? Ya, karena Allah yang memerintahkan. Dan ini merupakan konsekuensi juga syahadat la ilaha illallah. Karena tidak bisa dipisah antara Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu dalam ayat yang sangat masyhur, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Dan kalimat athi'u diulang 2 kali. Diulang pada perintah mentaati Allah dan juga perintah mentaati Rasul. Karena apa? Karena mentaati Rasulullah SAW adalah bagian dari mentaati Allah yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Oleh itu, seseorang Muslim mengapa mentaati Rasul? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga perintah-perintah Rasulullah SAW itu hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira ini sangat jelas. Dan sebaliknya, ketika
seseorang bersyahadat, kemudian tidak meyakini bahwa Rasul wajib ditaati, maka syahadatnya palsu, syahadatnya dusta, jika tidak meyakini bahwa Rasul wajib ditaati. Dan ini koreksi bagi siapa saja yang mengklaim telah bersyahadat tapi enggan mentaati Rasul, tidak meyakini wajibnya mentaati Rasul, maka syahadatnya dusta. Syahadatnya seperti syahadat orang-orang munafik yang tidak meyakini mentaati Rasulullah SAW. Ini berbeda para ikhwan dan akhwat dengan orang yang yakin bahwa Rasul itu wajib ditaati, tapi dalam praktiknya dia memaksiati Rasulullah SAW. Ya. Maka orang tersebut syahadatnya benar, syahadatnya tidak dusta, tapi dia terjatuh dalam maksiat yang sudah tentu mengurangi kesempurnaan syahadat. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak meyakini. Ya, dengan orang-orang yang tidak meyakini. Orang-orang yang mengakui dan menerima keagungan Rasul. Rasul adalah manusia terhebat. Bahkan ketika mengetahui ajaran Rasul ternyata adalah ajaran yang benar, ajaran yang sesuai fitrah. Namun dia tidak taat kepada Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, maka pengakuannya dusta dan tidak bermanfaat. Mungkin contoh yang paling jelas dalam hal ini, meskipun sering diperdebatkannya oleh sebagian kaum muslimin, adalah contoh Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang mengakui bahwa Rasul benar, agama yang dibawanya adalah agama yang paling baik. Bahkan beliau membela. Tapi apakah kesaksiannya, ya, pengetahuannya, pemahamannya, apakah Abu Thalib yakin? Ya, kita tidak tahu karena ada dalam hatinya, ya. Tapi pengakuannya dalam lisan itu menunjukkan bahwa beliau yakin. Tapi kita tanya kembali, apakah bermanfaat pemahaman dan keyakinannya terhadap Rasulullah? Tidak. Karena ternyata Abu Thalib tidak mentaati Rasul. Buktinya ketika dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW mengajaknya, memintanya untuk bersyahadat. Qul ya am, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, wahai pamanku, ucapkan la ilallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujah untuk engkau di sisi Allah Subhanahu. Tapi Abu Thalib tidak mentaati Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga beliau pun mati di atas agama ini. Ini contoh yang sangat nyata bahwa yang tidak meyakini Rasul wajib ditaati, maka syahadatnya tidak bermanfaat. Dan konsekuensi berikutnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah bersyahadat kepada Rasulullah SAW, maka wajib kita benarkan setiap apa yang beliau kabarkan, beliau sampaikan, beritakan. Baik terkait perintah-perintah tadi sudah disampaikan, terkait tuntunan agama atau tuntunan beribadah, hatta pada hal-hal yang terkait gaib, hal-hal gaib yang Rasulullah SAW kabarkan tentang hari akhir, tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian, tentang tanda-tanda hari kiamat yang nanti akan muncul, bahkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya yang gaib yang tidak kita ketahui, maka
wajib kita benar. Ingat, kewajibannya adalah membenarkan. Tidak ada perintah atau kewajiban yang lain. Bukan mencoba untuk lebih jauh, ya, menghayalkan atau mengotak-atik. Tidak. Ya. Kalau ada kabar dari Rasulullah SAW, tentu kabar yang benar. Maka itu terkait hal ini adalah sunnah-sunnah dan hadis-hadis. Jika benar, maka kewajiban kita hanya membenarkan atau mentasdik. Tidak boleh mengotak-atik atau tidak boleh menghayalkan dan seterusnya. Ya, dan ini koreksi bagi sebagian kaum muslimin yang kebablasan. Misalnya dalam hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat, kebablasan. Bukannya membenarkan, tapi mencoba untuk menerapkan. Ya. Sehingga terjadi kerancuan dan kesalahan. Ya. Seperti memperkirakan bahwa akan terjadi di tahun sekian, terjadi di daerah fulan, dan seterusnya. Ini pasti salah. Ya. Dan memang benar salah. Ya, sebagaimana kejadian beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena perintahnya hanya membenarkan saja. Jika datang dari Rasul, benarkan saja. Ya, begitu juga tentang misalnya hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya. Perintahnya hanya membenarkan. Tidak usah diotak-atik kemudian dihayalkan. Inilah yang membuat kerancuan dan terjatuhnya sebagian kaum muslim dalam kesalahan, sehingga tidak meyakini, ya, nama-nama Allah atau sebagian sifat-sifat Allah, karena terlanjur menyamakan Allah dengan makhluknya, terlanjur mengotak-atik. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kita hanya membenarkan. Jika datang dari Rasulullah SAW berita tentang gaib, tentang yang gaib, tentang Allah yang maha gaib, maka kita benarkan. Tentu pembahasan ini sangat panjang, para ikhwan dan akhwat. Kita cepat saja ya, karena kajian kita dibatasi oleh waktu. Konsekuensi yang berikutnya adalah wajtinabu ma nahaa anhu wa zajah. Menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan. Ingat, perhatikan, konsekuensinya adalah menjauhi sebelum meninggalkan. Oleh karena itu, istilah menjauhi ini lebih luas. Karena kalau meninggalkan saja, artinya kita hanya meninggalkan apa yang dilarang. Tapi ketika konsekuensinya adalah menjauhi, maka artinya juga menjauhi segala hal-hal yang bisa menjerumuskan, hal-hal yang bisa menjadi perantara kepada larangan. Ini persis seperti larangan Allah terhadap zina. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan jauhi zina, artinya jauhi juga hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Mulai dari zina mata, zina lisan, zina kaki, zina tangan. Kita jauhi. Ketika kita bisa menjauhi sarana-sarana zina tersebut, maka insya Allah kita akan terjaga dan mampu meninggalkan zina yang hakiki, itu zina kemaluan waliyadzubillah. Itu juga dalam larangan-larangan yang lain. Larangan-larangan yang lain, ya, maka kita wajib menjauhi segala sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kepada larangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah, konsekuensi yang terakhir adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diibadati kecuali dengan syariat, baik itu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha membuat syariat, sedangkan Rasulullah SAW adalah contoh dan tauladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui
contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain adalah dalam rangka memberi contoh bagaimana mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Rasul menyatakan dalam hadisnya yang sangat masyhur, barang siapa yang beramal, beribadah tanpa contoh dariku, maka ibadahnya tertolak, amalannya tertolak. Maka itu inilah konsekuensi terakhir ya yang harus kita amalkan. 4 konsekuensi yang merupakan definisi dari syahadat risalah. Taati Rasulullah SAW dalam perintahnya, benarkan Rasulullah SAW dalam kabar-kabarnya, dalam berita-beritanya, dalam hadis-hadisnya. Kemudian jauhi segala perintah, jauhi segala larangan Rasulullah SAW dan juga sarana-sarana yang bisa menjerumuskan pada larangan tersebut. Kemudian keempat, beribadahlah contoh Rasulullah SAW dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu setelah kita mengetahui maknanya para ikhwan dan akhwat, kemudian kita yakini dengan tanpa keraguan dan kita ucapkan, maka inilah hakikat syahadat yang sebenarnya. Para ikhwan dan akhwat, demikian bahasan kita pada pagi hari ini, waktu Riyadh tentunya, tentang hakikat syahadat anna Muhammad Rasulullah SAW. Maka sempurna sudah, insya Allah dengan pembahasan yang sangat singkat, mudah-mudahan memberi manfaat dan kejelasan ya tentang 2 kalimat syahadat ini, makna dan hakikatnya, sehingga kita memiliki ilmu yang benar tentang 2 kalimat syahadat ini yang insya Allah akan memberikan keyakinan yang lebih baik, sehingga syahadat yang kita lantunkan akan bermanfaat. Masih ada hal-hal yang terkait dengan 2 kalimat syahadat ini yang juga dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Risalahnya insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Hadanallahu ajmain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.